Halo Studio Lovers, bisa dibilang pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama di era Presiden Jokowi. Karena itu sampai hari ini banyak proyek infrastruktur yang berhasil dibangun. Tentu saja bukan tanpa rintangan, pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi kerap menuai kritik dan dinilai buruk oleh sebagian penduduk, oposisi, dan juga pengamat. Namun di balik itu rupanya Studio Lovers terdapat sejumlah proyek megah yang diakui oleh dunia. Proyek-proyek tersebut membuktikan tingkat keberhasilan infrastruktur di era Presiden Jokowi memang dahsyat. Nah, apa sajakah mega proyek yang dibangun di era Presiden Jokowi? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi ini sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Membangun Papua. Studio Lovers, Presiden Jokowi menunjukkan komitmennya untuk membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga tidak terkesan Jawa sentris. Hal itu Studio Lovers dibuktikan oleh Presiden Jokowi dengan membuat bagian paling ujung timur Indonesia menjadi prioritasnya. Nah, Jalan Trans Papua merupakan salah satu proyek pembangunan jalan Presiden Jokowi yang cukup monumental pada periode reformasi ini. Jalan ini Studio Lovers membentang dari wilayah adat Domberai, Sorong, Papua Barat, sampai dengan Bumi Animha di Merauke, Papua. Jika ditotal nih, sekarang panjangnya mencapai sekitar 3.462 km atau lebih dari 4 kali lipat jarak Jakarta-Surabaya yang tercatat mencapai sekitar 800 km. Dahsyat kan Studio Lovers? Jalan tol. Studio Lovers, di era Presiden Jokowi juga banyak dibangun tol. Salah satu yang terhebat adalah jalan tol layang Jakarta-Cikampek yang merupakan jalan tol layang terpanjang di Indonesia, yakni 36,84 km dan juga menjadi jalan tol bertingkat atau double decker motorway pertama di Indonesia. Tujuan dibangunnya jalan tol ini Studio Lovers untuk memisahkan jalur komuter Jakarta-Bekasi-Cikarang atau lajur kolektor existing dengan jalur perjalanan jarak jauh tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Nah, jalan tol ini mulai beroperasi sejak tahun 2019 dan hanya dapat dilalui oleh kendaraan kecil saja. Sekarang jalan tol layang ini berubah dengan nama Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed atau Jalan Layang MBZ. Nah, sekedar info nih Studio Lovers, di bidang ekonomi, Uni Emirat Arab merupakan salah satu negara dengan investasi terbesar di Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur. Sebelumnya nama Presiden Jokowi juga menjadi nama salah satu jalan tol strategis di negara penghasil minyak tersebut. Nah, Badan Pengatur Jalan Tol BPJT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menargetkan total panjang jalan tol operasional di akhir pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2024 mendatang mencapai lebih dari 4.761 km. Bangga ya Studio Lovers? Pemindahan ibu kota. Studio Lovers, pemindahan ibu kota menurut Presiden Jokowi adalah usaha untuk mengurangi beban di Pulau Jawa. Sebab pulau ini dipandang telah bertahun-tahun menjadi pusat kegiatan perekonomian dan masyarakat Indonesia. Daya dukung lingkungan Pulau Jawa yang dihuni oleh 54% dari total penduduk Indonesia dipandang sudah terlalu rendah karena banyaknya beban yang ditimbulkan dari memusatnya segala kegiatan masyarakat. Nah, Presiden Jokowi pun menyebutkan ibu kota negara baru, dalam hal ini IKN Nusantara sebagai contoh atau showcase kemajuan dan transformasi Indonesia di berbagai lini. Presiden hendak memamerkan kepada dunia bahwa IKN adalah contoh transformasi suatu negara yang baik dari aspek lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, dan teknologi. Termasuk juga mengakselerasi peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan tata sosial yang toleransi, serta menjunjung etika publik. Nah, tahapan pembangunan ibu kota baru sementara dilakukan dalam rentang waktu tahun 2020 sampai 2024. Kereta cepat. Studio Lovers, terakhir nih ada kereta cepat.
Nah, pengembangan moda transportasi kereta di Indonesia pun dari waktu ke waktu juga semakin maju dan juga canggih. Mengedepankan teknologi terkini, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memakai kereta cepat generasi terbaru CR400AF yang merupakan hasil pengembangan tipe CRH380A oleh CRRC Qingdao Xifang. Hadir dengan desain ruang yang lebih luas dan modern, KCJB memiliki 3 kelas, berkapasitas total mencapai 601 penumpang, serta dilengkapi dengan ruangan khusus untuk difabel, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat bepergian lebih nyaman dan eksklusif dengan kereta cepat ini. Nah, KCJB tipe CR400AF mempunyai lebar 3,36 meter dan tinggi 4,05 meter dengan panjang kepala kereta 27,2 meter dan intermediate kereta 25 meter. Dengan kata lain nih, CR400AF mempunyai dimensi lebih besar dari tipe yang sebelumnya. Selain lebih andal, tipe ini juga mempunyai masa pemakaian lebih lama sampai lebih dari 30 tahun sejak tahun produksi dan biaya perawatan yang lebih rendah. Nah, berbeda dengan tipe yang sebelumnya, tipe ini didesain untuk beroperasi di 4 iklim sekaligus, salah satunya di iklim tropis dengan kondisi suhu dan kelembapan tinggi seperti di Indonesia. Selain mampu beroperasi di iklim tropis dan cuaca yang ekstrim, tipe ini juga studio lovers dipastikan nih mampu menghadapi kondisi geografis lintasan Jakarta-Bandung yang cenderung menanjak. Dengan besar daya setiap rangkaian mencapai 9.750 kW, CR400AF mampu memberikan akselerasi yang lebih baik saat melewati trase pada elevasi 30 per mil. Lalu dalam kondisi darurat nih studio lovers, CR400AF ini dapat dipakai sebagai penarik kereta lainnya meskipun dalam kondisi gradien atau elevasi 12 per mil. Gimana? Canggih banget kan studio lovers? Oke deh studio lovers, itulah informasi tentang mega proyek di era Presiden Jokowi. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!